Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mama Ica. Di video kali ini, aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang ada di kota Jakarta. Nah, tujuan kita kali ini adalah ke Monas. Untuk bisa sampai ke Monas, kalian bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum seperti busway ataupun komuter lain. Buat yang menggunakan kendaraan pribadi, untuk rutenya kalian bisa menggunakan bantuan Google Maps. Dan untuk lokasinya sendiri sangat mudah ditemui ya, karena terletak di pusat kota Jakarta. Dan sekarang kita sudah sampai di lokasinya. Kita akan memarkirkan kendaraan terlebih dahulu. Untuk tarif parkirnya sebesar Rp4.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk motor. Dan untuk area parkirnya tersedia cukup luas ya. Nggak jauh dari area parkir ini, kita bisa berjalan kaki menuju pintu masuk ke kawasan Monas. Nah, di sini disediakan kereta warawiri gratis untuk pengunjung yang mau masuk ke Tugu Monas. Jadi, kalau nggak masuk ke Tugu Monas, kalian cuma bisa berkeliling jalan kaki ya. Nah, sekarang kita udah naik nih di kereta warawirinya. Dikarenakan jarak dari pintu masuk menuju Tugu Monasnya itu sangat jauh, jadi kendaraan ini cukup membantu para wisatawan ya, supaya nggak perlu terlalu jauh berjalan kaki. Di seputaran kawasan Monas ini banyak terdapat taman-taman yang bisa dipakai untuk bersantai ataupun bersuah foto. Di area bundaran ini biasanya para pengunjung mengabadikan momen dengan berfoto dengan latar belakang Tugu Monas. Bila nanti sudah masuk Monas, tiket atas truk pembayaran dari dalam Tugu Monas bisa dipergunakan kembali. Untuk menaiki mobil wisata ini kembali pulang ke pintu keluar parkiran Irti Linggan, Jakarta. Untuk jadwal operasionalnya, kawasan Monas dan Tugu Monas buka pada hari Selasa sampai Minggu dan tutup pada hari Senin atau pada saat ada acara kenegaraan. Untuk kawasan Monas buka mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk Tugu Monas. Dari sini kita langsung turun berjalan kaki menuju terowongan bawah tanah untuk membeli tiket masuknya. Untuk tiket masuk ke Tugu Monas ini terbagi dua bagian, yaitu tiket ke pelataran bawah atau pelataran cawan dan juga ke pelataran puncak. Dan untuk pembayarannya wajib menggunakan kartu Jackcard. Buat yang belum punya bisa beli di sini seharga Rp45.000 sudah termasuk saldo Rp20.000. Buat yang datang ke sini rame-rame bareng keluarga, cukup pakai satu kartu Jackcard aja ya, asal saldonya tercukupi. Untuk bisa masuk menuju pelataran cawan Tugu Monasnya, kita akan diarahkan untuk jalan melalui terowongan bawah tanah. Untuk kawasan Tugu Monas ini buka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk loket pembelian tiketnya buka hingga pukul 3 sore. Jadi buat kalian yang mau berkunjung atau masuk ke dalam Tugu Monas ini, disarankan untuk datang pagi hari atau sebelum jam 2 siang. Nah, karena kita ke Tugu Monasnya ini sekitar jam 2 siang, jadi kita hanya dapat tiket untuk ke pelataran cawannya aja. Sedangkan untuk ke pelataran puncaknya sudah tidak diperbolehkan atau ditutup. By the way, Monas merupakan singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda. Di pelataran cawan ini, untuk bagian dasar monumennya, kita bisa melihat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruangan ini memiliki luas 80 x 80 meter yang dapat menampung pengunjung sekitar 500 orang. Di ruangan yang berlapis marmer ini, kalian bisa melihat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah. Jadi totalnya ada 51 diorama. Diorama ini menceritakan tentang perjalanan sejarah Indonesia, dimulai dari masa prasejarah, masa kerajaan kuno, masa kemerdekaan Indonesia, hingga masa Orde Baru. Selain itu, di ruangan ini juga terdapat fasilitas berupa toilet dan juga musola. Setelah puas di area pelataran bawah tanah, kita menuju ke area pelataran cawan.
Nah, sekarang kita udah berada di area pelataran cawan. Area pelataran cawan ini luasnya mencapai 45 kali 45 meter. Dari sini kita bisa melihat gedung-gedung tinggi di kota Jakarta. Dan kita juga bisa melihat Taman Monas yang menjadi salah satu area beraktivitas masyarakat di Jakarta. Selain itu, dari sini kita juga bisa melihat Masjid Istiqlal loh. Jadi buat kalian yang lagi ke Masjid Istiqlal, boleh juga nih main ke Monas karena jaraknya juga dekat. Selain ke Tugu Monas, ada banyak area taman yang bisa memanjakan mata. Kawasan ini semuanya tertata bersih dan juga rapi. Meskipun pengunjungnya sangat ramai dikarenakan areanya sangat luas, jadi nggak berasa sumpek. Setelah puas berkeliling Monas, kita langsung ke pintu keluar. Di pintu keluar ini, kita bisa langsung melihat pusat oleh-oleh khas kota Jakarta. Dan juga ada arena bermain anak-anak seperti odong-odong dan lain-lain. Selamat disediakan, jika sudah tidak cukup, dimohon untuk menunggu kereta wisata selanjutnya di dalam antrian. Gimana nih, udah merencanakan liburan untuk pekan ini? Pengen liburan bareng keluarga tapi nggak pengen nguras kantong? Monas recommended banget dijadikan pilihan untuk tempat wisata. Sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.